sahabat priangan, seorang Abu Nawas untuk mengingatkan orang-orang yang berkuasa di antaranya Raja Harun ar-Rasyid Raja Baghdad, ia sering menggunakan perbuatan-perbuatan atau perumpamaan untuk berusaha mencoba mengingatkan dia. Nah, pada kisah berikut, bagaimana Abu Nawas mengingatkan Sultan Harun ar-Rasyid untuk memberikan suatu keputusan yang benar terhadap sebuah persoalan dari warganya. Alkisah dalam negeri Baghdad tersebutlah seorang saudagar yang memiliki sebuah kolam tempat pemandian dan airnya sangat sejuk. Katanya tidak ada seorang pun juga yang tahan untuk berendam walaupun setengah malam lamanya di dalam kolam itu. Pada suatu hari saudagar itu berkata, dia membuat semacam sayembara. Barang siapa yang bisa tahan berendam di dalam kolamku ini 1 malam saja, akan kuberi dia uang 10 ringgit. Maka Alkisah banyaklah orang yang mencoba untuk mengikuti sayembara itu dan masuk ke dalam kolam milik saudagar itu yang begitu dingin airnya. Tetapi di antara mereka tidak ada yang tahan semalaman. Setahan-tahannya mereka hanya 1/3 malam saja, teman-teman. Sekali peristiwa datanglah seorang yang sangat miskin, yaitu seorang peminta-minta yang datang kepada saudagar itu, dan saudagar itu berkata kepadanya, "Hei Darwis, maukah engkau masuk ke dalam kolamku ini barang semalam saja? Jika engkau tahan di dalamnya, akan aku beri upah 10 ringgit. Orang miskin itu menjawab tantangan saudagar, "Tuan, baiklah akan kucoba dulu barang sekali saja." Kemudian pengemis itu mendatangi kolam saudagar bersama saudagarnya. Ia menguji cobakan. Ia celupkan tangan dan kakinya ke dalam air kolam itu, dan betul saja sangat dingin. Tetapi kemudian katanya dengan penuh semangat kepada saudagar itu, "Tuan, hamba kira hamba bisa tahan. Ya, hamba akan mengikuti sayembara." Saudagar itu menjawab, "Baiklah, malam ini engkau boleh masuk ke dalamnya dan berendam semalaman ya." Orang miskin itu menjawab, "Baiklah Tuan. Sekarang ini perkenankan hamba pulang dahulu untuk memberitahukan hal ini kepada anak istriku." "Baiklah, pulanglah dulu. Jangan lupa janjimu." "Baik Tuan." Dan orang miskin pun segera bermohon diri kepada saudagar, berlalu di tempat itu untuk menemui keluarganya. Setelah sampai di rumahnya, ia pun berkata kepada istrinya, "Hei Adinda, bagaimana menurut pendapatmu? Aku punya pemikiran bahwa aku akan mengikuti sayembara seorang saudagar di kota ini. Aku akan masuk ke dalam kolam saudagar itu yang terkenal sangat dingin airnya. Aku akan mencoba berendam semalaman, ya, supaya kita dapat upah 10 ringgit. Bagaimana? Apabila Adinda izinkan, mungkin aku mau mencobanya. Mudah-mudahan saja aku bisa tahan." Istrinya menjawab, "Baiklah Kanda, moga-moga Allah menguatkan hambanya." Dengan disertai doa istrinya juga keluarga lain, orang miskin itu kembalilah menemui saudagar kaya. Dan setelah mereka bertemu, saudagar itu berkata kepadanya, "Masuklah engkau nanti pukul 8, ya pukul 8 malam ke dalam kolamku itu, dan engkau baru bisa keluar pukul 6 pagi. Nah, jika engkau tahan berendam semalaman, nanti kubayar upahmu seperti yang aku janjikan." "Baiklah Tuan, hamba akan mencobanya." Setelah itu orang miskin pun segera masuk ke dalam kolam pemandian itu. Hampir tengah malam, ia sangat tak tahan akan dinginnya air kolam itu. Ia pun berniat hendak keluar segera dari kolam itu, tetapi karena ia sangat menginginkan uang 10 ringgit sebagai upahnya, sebagaimanapun dinginnya, ia tetap tahan juga. Ia pun tak lupa minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongannya supaya air itu jangan terlalu dingin. Dan doanya itu dikabulkan oleh Tuhan. Orang miskin itu tidak merasakan dinginnya air kolam dari saudagar itu. Alkisah, sekitar pukul 2 malam,
anak orang miskin itu datang hendak menjenguk bapaknya. Ia sangat khawatir. Apakah bapaknya tahan untuk mengikuti sayembara yang sangat susah itu? Apakah dia masih hidup? Kemudian dia pun bergegas datang dan segera dia menemui bapaknya dan duduk di pinggir kolam. Alangkah sukanya hatinya ketika melihat bapaknya ternyata masih hidup dan tahan berendam. Tanpa berkata kepada bapaknya, anaknya itu menyalakan api di tepi kolam. Dibakarnya kayu-kayu yang berada di sekitar situ. Setelah api menyala, maka ia tunggui bapaknya itu sampai pagi hari. Dengan maksud api yang dinyalakannya itu adalah untuk menghangatkan badannya sendiri yang menunggui bapaknya, bukan untuk mencoba mempengaruhi bapaknya atau membantu bapaknya agar tidak dingin di dalam kolam. Karena jauh letaknya teman budiman. Setelah hari siang dan telah memenuhi apa yang dijanjikan dalam kesepakatan dengan saudagar itu, maka keluarlah orang miskin itu dari dalam kolam. Ia naik ke atas. Setelah sampai di atas walaupun masih menggigil, ia segera menemui saudagar dan meminta upah yang dijanjikan olehnya. Akan tetapi saudagar itu berkata, "Hei, mana boleh aku berikan upahmu? Aku lihat anakmu menyalakan tungku. Anakmu telah membantumu. Anak engkau menjadikan api itu di tepi kolamku. Nah, dengan nyalanya api itu, niscaya panas api anakmu dapat menolong engkau. Ya, menolong engkau agar tidak dingin di dalam kolam." Demikian penuturan saudagar itu. Orang miskin pun serta-merta menjawab, "Tuan, sekali-kali tiada sampai panas api itu kepada hamba. Api yang dinyalakan oleh anak hamba itu jauh letaknya dengan pemandian, apalagi dengan hamba di kolam. Dan hamba pun tidak merasakan panasnya api, tidak mendapat pengaruh dan bantuan dari panasnya api, Tuan." Demikian pengakuan dari si miskin itu dengan jujur. Akan tapi saudagar kaya itu berkata, "Pokoknya aku tidak akan memberi kamu upah, karena kamu sudah menyalahi perjanjian. Nah, sekarang ini mana yang mau engkau pilih? Kalau engkau hendak pergi mengadu kepada siapapun, silakan. Dan kalau mau berkelahi pun denganku, boleh, aku menantimu." Demikian, teman-teman, malah saudagar itu menantang kepada orang miskin itu untuk berkelahi. Tentu saja orang miskin itu tidak mau melayani keinginan dari saudagar itu yang telah ingkar janji. Maka dengan sangat susah hatinya, orang miskin itu pun pulang ke rumahnya. Dan ia berkata dalam hatinya, "Sudah sangat dingin sekali dalam kolam. Tetapi aku tidak mendapatkan upah dari dia." Demikian katanya dalam hatinya. Atas saran dari istrinya, ia pun pergi mengadukan masalahnya itu kepada seorang kadi. Akan tetapi perkataan dan pengaduannya itu tidak didengarkan oleh kadi itu. Kadi itu malah memenangkan saudagar kaya itu. Ia kalah. Setelah itu orang miskin itu bersegera datang kepada orang-orang besar lainnya di dalam negeri itu. Orang miskin itu minta bicara dengan mereka, dan ternyata mereka pun menyalahkannya dan memenangkan saudagar itu. Bingung jadinya si miskin itu. Kemana lagi aku akan mengadukan masalahku ini? Ia sangat sedih dan berkata dalam hatinya, "Ya Allah, Engkau jua yang maha tahu akan hal hambamu ini. Mudah-mudahan tiap-tiap orang yang benar ini Engkau menangkan juga, ya Allah." Demikian doanya. Orang miskin itu berjalan menyusuri kota Baghdad dengan sangat duka citanya. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun segera bertemu dengan tokoh kita, Abu Nawas. Begitu dilihat seorang Abu Nawas, ia tidak tahu siapa dia. Tetapi Abu Nawas ketika melihat orang miskin itu, ia sangat terenyuh. Tampaknya orang miskin itu sedang menanggung susah hati rupanya. Maka segera bertanya kepadanya, "Hei hamba Allah, mengapa Tuhan hamba ini seperti orang yang sangat berduka cita? Katakan." Orang miskin itu berkata, "Betul Tuhan hamba.
susah hatiku ini tuan hamba. Kemudian Abu Nawas berkata, kenapa? Apakah kesusahanmu? Ceritakanlah padaku. Baiklah tuan hamba. Kemudian ia pun menceritakan dan mengadukan halnya kepada Abu Nawas serta menceritakan segalanya dari permulaan sampai akhirnya. Setelah mengerti duduk persoalannya, Abu Nawas pun berkata, teman, insya Allah perkaramu ini dengan mudah saja dapat diputuskan. Janganlah engkau bersusah hati lagi, tenanglah. Orang miskin itu menjawab, terima kasih Tuan hamba. Saya berharap Tuan hambalah yang bisa menolong permasalahan hamba ini. Abu Nawas berkata, teman, esok hari engkau datang ke rumahku ya, supaya engkau dapat lihat perbuatanku. Insya Allah niscaya engkau menang dengan kuasa Allah Ta'ala. Orang miskin itu berkata, Tuan hamba, aku mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Ya, karena Tuan hamba bersedia menolong aku ini. Setelah itu, ia pun pulang ke rumahnya dengan amat riang hatinya. Kemudian Abu Nawas pun segera pergi ke istana kerajaan Baghdad untuk menemui Raja Harun al-Rasyid. Ia datang bukan berniat untuk mengadukan persoalan orang miskin dengan saudagar kaya itu, tetapi untuk membuat sebuah perencanaan yang cukup matang. Ia ingin mengundang Baginda datang ke rumahnya untuk suatu acara atau niatnya. Setelah Abu Nawas datang, ia tunduk menghadap kepada Baginda Harun al-Rasyid. Dan dia belum bisa berkata-kata. Maka Baginda pun segera bertanya kepada Abu Nawas, apa kabar Abu Nawas? Kabar baik, daulat Tuanku Syah Alam. Kata Abu Nawas menjawab, Tuanku, hamba datang ini karena hamba hendak memohonkan ampun ke bawah Duli Syah Alam. Apabila Duli Syah Alam tidak berkeberatan, hamba persilahkan Duli Syah Alam untuk datang ke rumah hamba. Sebab hamba mempunyai niat. Maka Baginda Harun pun berkata kepada Abu Nawas, Abu, untuk apakah engkau memanggil aku ini? Kata Abu Nawas, untuk sebuah acara yang akan kami adakan di rumah tuanku. Dan untuk sementara kami tidak bisa menjelaskan apa acaranya. Oh, begitu Abu. Kapan engkau memanggil aku? Abu Nawas menjawab, Tuanku, insya Allah esok hari Senin pukul 7 pagi tuanku. Maka Baginda pun berkata, baiklah Abu, aku akan pergi ke rumah engkau itu. Setelah mendapat jawaban dari Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas pun kemudian mohon diri keluar dari istana kerajaan dan pergi ke rumah saudagar yang mempunyai kolam yang dingin itu. Setelah dari sana ia pun terus datang ke rumah penghulu, kemudian ke rumah orang-orang besar dan ke tempat-tempat lainnya. Pokoknya seluruh yang tersangkut perkara orang miskin dengan saudagar itu, terutama yang memberikan keputusan yang tidak adil, dipanggil oleh Abu Nawas. Dan keesokan harinya, hari Senin pukul 7 pagi, maka pergilah Baginda Raja Harun al-Rasyid ke rumah Abu Nawas. Setelah Baginda datang di rumahnya Abu Nawas, dilihatnya juga di situ ada seorang saudagar, juga para penghulu, dan beberapa orang-orang besar di negara itu. Dan mereka pun sekalian segera datang mengiringkan Baginda dan menyambut kedatangan Raja Baghdad. Akan tetapi teman budiman, Abu Nawas belum kelihatan batang hidungnya. Kemanakah dia? Syahdan, pagi-pagi sekali Abu Nawas telah membentangkan tikar permadani di rumahnya. Demi dilihatnya Baginda Raja Harun al-Rasyid serta pengiringnya sudah datang, kemudian ia keluar, lalu mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya, serta didudukannya pada tempatnya masing-masing. Dan Abu Nawas tidak melupakan adat bagaimana memberi penyambutan dan penempatan kepada orang-orang besar Baghdad. Setelah mereka duduk, Abu Nawas pun pamitan kepada Raja Harun al-Rasyid dan kepada mereka. Katanya bermohon diri sebentar mau ke belakang. Abu Nawas segera pergi. Ia menggantungkan sebuah periuk besar di atas pohon kayu. Dan ia menyalakan api di bawah pohon itu yang jaraknya cukup jauh.
Syahdan lama sekali sudah Baginda Raja Harun Ar-Rasyid dan para tetamu lainnya duduk di rumah Abu Nawas itu menantikan kedatangan Abu Nawas kembali. Tapi Abu Nawas tak kunjung datang, tak kunjung menemui mereka. Maka Baginda Harun Ar-Rasyid pun segera memanggil Abu Nawas dengan nada yang cukup keras. "Wahai Abu Nawas, di manakah kau? Sudah masakkah nasi yang kau janjikan atau belum?" Abu Nawas berkata dari kejauhan, "Paduka, nantilah sebentar lagi ya Shah Alam. Mohon ditunggu." Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun terdiam. Dan ia percaya bahwa Abu Nawas sedang memasak. Ia pun duduk kembali menantikan nasi Abu Nawas karena dia memang sudah sangat lapar. Dia belum sarapan dari istana. Akan tapi hampir tengah hari belum suatu apapun juga yang keluar dihidangkan. Perut Baginda Raja Harun Ar-Rasyid dan para tetamu lainnya sudah sangat lapar. Oleh sebab itu segera dipanggil lagi Abu Nawas. "Abu Nawas, bagaimana nasinya? Karena aku nih dan tamu-tamu sudah lapar semua sungguh. Paduka, sebentar lagi ya Shah Alam, mohon tunggu." Maka duduklah pula Baginda Raja Harun Ar-Rasyid menunggu nasi itu, begitu juga para penghulu dan pembesar-pembesar lainnya. Dan hari sudah pukul 2 zuhur. Akan tapi belum ada apa-apa juga yang keluar. Belum ada sesuatu yang dihidangkan. Dan Abu Nawas pun belum muncul, juga istrinya. Akhirnya Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sudah tidak tahan lagi. Kemudian ia bangkit berdiri dan ia pergi ke belakang rumah Abu Nawas dengan diiringkan oleh sekalian para tetamu. Mereka itu datang ke sana dan melihat apa yang dikerjakan oleh Abu Nawas itu. Setelah sampai maka kelihatan oleh Sultan Harun Ar-Rasyid Abu Nawas tengah membesarkan apinya. Dan ia berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, engkau membesarkan api ya?" "Betul, tuanku." "Hei, mengapa engkau membuat api di bawah pohon besar itu?" Baginda bersabda dengan suara heran. Ketika didengar oleh Abu Nawas suara Baginda itu, maka ia pun menoleh ke belakang serta berdiri dengan segera, kemudian berdatang sembah kepada Raja. "Daulah tuanku Shah Alam, hamba menanak nasi tuanku, sebentar lagi masak." Baginda terlalu amat heran melihat apa yang diperbuat oleh Abu Nawas itu. Kemudian beliau berkata, "Abu, kau menanak nasi? Mana periuknya, Abu?" Abu Nawas menjawab, "Periuknya ada tuanku." "Abu Nawas, kamu ngawur. Periuknya ada. Mana periuknya?" Sahut Baginda sambil menengadah. Maka terpandanglah oleh Baginda Raja bahwa di sana ada sebuah periuk besar tergantung jauh di atas pohon kayu itu. Dengan segera Baginda Raja bersabda lagi, "Hei Abu Nawas, sudah gila kan kau ini? Bagaimana perbuatanmu ini? Masa kau masak nasi seperti ini? Coba kau lihat. Periuknya kau simpan di atas pohon kayu. Apinya di bawahnya jauh lagi. Mana bisa masak nasi itu? Abu Nawas, kalau kau menanak nasi seperti itu, 10 hari takkan panas airnya dan periuknya saja pun takkan hangat juga." Abu Nawas segera menjawab, "Bagaimana Shah Alam? Hamba mau bercerita sedikit, Shah Alam." "Apa yang akan kau ceritakan, Abu?" "Begini Paduka, bahwa terdapatlah seorang miskin yang telah mengikat suatu perjanjian dengan saudagar. Duli Shah Alam, disuruhnya orang miskin itu untuk berendam dalam air kolam yang sangat dingin miliknya. Dan saudagar itu berkata, 'Jika ada seseorang yang tahan 1 malam saja berendam dalam kolamku yang dingin ini, aku akan upah dia 10 ringgit. Nah Baginda, orang miskin itu ternyata tahan berendam semalaman, walaupun sangat dingin. Oleh sebab ia sangat mengharapkan terhadap uang 10 ringgit yang dijanjikan saudagar kaya itu. Konon, Baginda, sekitar pukul 2 malam datanglah anaknya ingin melihat bapaknya karena merasa khawatir.
entah matikah, entah hidup. Begitu penuturan Abu Nawas kepada Baginda Harun al-Rasyid, dan selanjutnya diceritakan oleh Abu Nawas itu selengkap-lengkapnya. Nah, Paduka yang mulia, itulah sebabnya maka hamba berbuat hal yang demikian itu. Kata Abu Nawas pula. Mudah-mudahan ini menjadi perumpamaan, Baginda. Orang miskin itu sudah mengadukan perihalnya kepada orang-orang besar dan para penghulu di negeri ini. Akan tetapi pengaduannya tidak didengarkan. Semua yang didatangi oleh orang miskin itu untuk mengadukan persoalannya, semua di antara mereka memutuskan bahwa saudagar itulah yang menang dan orang miskin yang kalah, Baginda. Nah, tuanku boleh pikir, seperti hamba Shah Alam perbuat permasalahan ini. Hamba berbuat kelakuan seperti ini. Bolehkah masak nasi di dalam periuk itu, Baginda? Kemudian setelah mendengarkan duduk persoalannya yang cukup lengkap dari Abu Nawas, Baginda Raja Harun al-Rasyid berkata, Abu Nawas, mana boleh menanak nasi dengan cara seperti itu? Airnya pun tidak akan panas. Karena memang jauh dari apinya. Nah, Baginda yang mulia, demikian pula halnya dengan orang miskin itu. Paduka, ia di dalam air. Ia mengikuti sayembara di tengah kolam yang sangat dingin. Anaknya datang dan membuatkan api di daratan yang jauh dari kolam itu dan tidak punya maksud untuk menghangatkan bapaknya, tapi untuk menghangatkan dirinya. Akan tetapi saudagar itu malah mengatakan, orang miskin itu bisa tahan sampai semalaman di dalam kolam airnya yang sangat dingin itu karena ulah anaknya yang membantu dengan menyalakan api di tepi kolam itu. Oleh karena itu, jadi terbantu hangatlah bapaknya. Demikian katanya Paduka. Demi saudagar kaya itu mendengar apa yang dituturkan Abu Nawas yang sangat lengkap seperti demikian itu, mukanya pun jadi pucat pasi. Ia tidak dapat membantah keterangan Abu Nawas itu. Demikian juga orang-orang besar lainnya, karena memang itulah kebenarannya. Selanjutnya, Baginda Raja Harun al-Rasyid bersabda kepada mereka, baiklah, sekarang ini aku Raja Harun al-Rasyid memutuskan bahwa saudagar itu harus memberikan upah kepada orang miskin itu 100 dirham seperti yang dijanjikannya. Selain daripada itu, ia pun harus dihukum penjara 1 bulan. Karena ia berbuat salah kepada orang miskin itu. Juga penghulu dan orang-orang besar itu harus disekap 4 hari lamanya. Kenapa? Sebab ia memberi putusan yang tiada benar dan tiada adil. Demikian keputusan Raja Harun al-Rasyid kepada mereka. Beberapa lama kemudian orang miskin itu pun menerima uang 100 dirham dari saudagar itu yang memang hak dia setelah ia mengikuti sayembara dengan sukses. Kemudian orang miskin itu menghadap kepada Baginda, mengucapkan terima kasih, dan memberi salam takdim, dan memberi salam pula dan terima kasih kepada Abu Nawas dengan sangat riangnya. Dengan sukacita, ia segera berpamitan undur diri pulang ke rumahnya. Kemudian Sultan Harun al-Rasyid pun Raja Baghdad segera menitahkan kepada menterinya untuk memasukkan saudagar dan penghulu, serta juga orang-orang besar itu ke dalam penjara kerajaan. Setelah persoalan diselesaikan, Raja Harun al-Rasyid pun berniat segera pulang ke kerajaan. Beliau tidak menantikan Abu Nawas menanak nasi, juga tidak menantikan diberi nasi sebagai sarapan oleh Abu Nawas, karena memang Abu Nawas sekeluarga belum memasak. Oleh karena itu, Baginda pun segera pulang dengan para pembesar kerajaan, disertai perut lapar dan dahaga. Demikian teman budiman.